Terima kasih Tuhan memberkati semua persembahan kita. Karena itu mari kita memberi dengan bersemangat, bukan karena paksaan tetapi dengan sukarela. Amin. Lagu berkata, bukan terpaksa tapi dengan sukarela, bersama-sama kerja karena kasih Allah. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Semua sehat-sehat, semua baik-baik, dahsyat luar biasa. Yes. Haleluya. Sungguh amat baik, Tuhan baik. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan, kita dengarkan, kita simak, kita renungkan, menjadi iman, menimbulkan iman yang besar bagi kita semua, sehingga dengan iman itu kita akan menang atas segala pencobaan, menang atas dunia ini. Mazmur 61 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca dengan bersemangat bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Haleluya. Sampai ayat 5 saja. Nanti lanjutkan di rumah ya. Haleluya. Ibu bapak pasti menyimak pembacaan ini, bukan? Inilah doa seorang raja. Judulnya aja doa untuk raja, yaitu doa seorang raja. Kita sudah tahu bahwa raja itu adalah Raja Daud. Jadi raja juga doa ya, luar biasa ini. Seorang raja suka berdoa. Ini hal yang langka. Biasanya seorang raja tidak perlu berdoa, bukan? Karena apa yang dia inginkan semua ada. Kebutuhannya pun ada. Fasilitas ada. Perlindungan dari para pengawal juga ada. Penghibur-penghibur, penari-penari ada di sekelilingnya. Dayang-dayang yang melayani dia pun ada. Semua ada, bukan? Semua ada. Dikala hatinya sedih, ada yang menghibur. Dikala ada masalah, rekan-rekan, relasi-relasi menawarkan bantuan. Kerajaan-kerajaan di sekitar pun menawarkan bantuan. Tidak ada kekurangan bagi seorang raja ini. Tetapi Raja Daud berdoa. Seorang raja yang tidak kekurangan sesuatu apapun juga berdoa. Dan banyak berdoa. Dalam Mazmur ini banyak doa dari Raja Daud. Heran kita melihat raja ini. Ibu bapak banyak berdoa.
sedikit dan banyak berdoa ya. Ibu bapak banyak berdoa. Siapa kita ibu bapak? Siapa kita dibandingkan dengan Daud? Apa yang kita miliki? Apa dan kedudukan kita? Apa yang kita punyai dalam hidup ini? Tahta? Apakah kekayaan atau kedudukan? Kita sangat jauh dari keadaan Daud. Keadaannya tidak sebanding dengan keadaan kita. Tetapi dia banyak berdoa. Dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Dia tidak mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Wah, biasa. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Ketika dia lemah dan lesu, dia berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, Tuhan, karena hatiku lemah lesu. Lemah lesu. Seorang raja yang lemah lesu, yang mengalami penderitaan dan masalah, dia hanya lari kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada pertolongan Tuhan. Walaupun di sekitarnya banyak orang-orang yang bisa membantu dia. Walaupun di sekitarnya banyak orang-orang yang bisa menghibur dia, yang bisa membuat hatinya kuat lagi. Tetapi dia tidak mengandalkan siapapun. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dan hanya berdoa kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang dijadikannya perlindungannya. Ibu bapak hari ini lemah lesu. Semua kita mengalami kelemahan, juga kelesuan. Oleh karena dunia ini memang begitu tidak enak bagi kita. Ada saja persoalan yang membuat kita lesu. Ada saja orang yang membuat kita galau, kecewa. Tetapi mari kita membawa semua persoalan itu di dalam doa, bukan di dalam persungutan, atau bukan membawanya ke Facebook. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan ke Facebook. Sekarang kan pelampiasan kita di Facebook. Puas kita rasanya kalau sudah kita tuliskan di Facebook apa yang galau di hati kita. Puas. Puas kan ibu bapak? Aku puas bapak. Enak memang berperang di Facebook ya. Beberapa hari ini saya terpancing untuk membuat di Facebook isi hati saya. Tetapi saya pikir-pikir, berdosa. Pikir-pikir tidak baik. Sudah terpancing aku mau bikin di Facebook, mau menyerang teman hamba-hamba Tuhan. Menyerang. Ya, tapi untunglah Tuhan tahan tangan saya. Tuhan tahan. Jangan anakku, jangan nanti kau jadi jelek kali kau di mata orang katanya. Walaupun benar, walaupun betul yang akan mau saya curhatkan, tapi Tuhan bilang tidak baik. Tuhan bilang apa? Berdiam diri sajalah, lebih baik diam, kata Tuhan. Amin. Amin. Tetapi Raja Daud ini ketika dia lemah, ketika dia lesu, dia berdoa dan dia berlindung kepada Tuhan.
dan hanya percaya kepada Tuhan. Saya heran melihat Raja Daud ini. Kenapa dia kok percaya kali sama Tuhan? Heran kita ya, kok percaya kali dia sama Tuhan? Bukannya hidupnya mulus, bukannya perjalanannya mulus dalam dunia ini. Tidak mulus hidupnya, penuh dengan penderitaan. Tapi dia kok percaya kali sama Tuhan? Saya juga karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika dia mengalahkan Goliat. Amin. Itu pengalamannya. Karena ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak mengandalkan kekuatan senjata. Dia berkata, kalau engkau mengandalkan tombak dan lembing yang ada di tanganmu Goliat, aku mengandalkan nama Allah yang maha tinggi, Allah Israel yang kau hina dan yang engkau ejek itu yang akan kuandalkan. Maka betul, Goliat pun tumbang. Mulai dari situ, dia semakin percaya dan yakin kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Dia percaya bahwa Tuhan ada dan membela setiap orang yang percaya kepada dia, yang meninggikan namanya. Maka dia pun percaya dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Dia berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena lemah lesu hatiku. Dia berkata lagi, sebagai jalan keluar menghadapi lemah lesu ini, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun dia ke atas gunung. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagimu. Jadi dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun dia ke gunung batu yang terlalu tinggi baginya, ke gunung batu yang sangat tinggi. Itu permohonannya. Yang kedua, dia juga berdoa kepada Tuhan supaya dia diperkenankan oleh Tuhan menumpang di dalam kemah Tuhan. Dua-duanya ini, gunung batu dan juga kemah Tuhan, berbicara tentang hadirat Tuhan. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Gunung yang tinggi, gunung batu yang tinggi, berbicara tentang hadirat Tuhan, ibadah. Dalam Yesaya pasal 2, jelas di sana Yesaya pasal 2 menunjukkan kepada kita bahwa gunung Tuhan adalah rumah Tuhan. Akan terjadi, Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Amin. Jadi gunung Tuhan adalah rumah Tuhan. Gunung Tuhan adalah tempat rumah Tuhan. Kesanalah kerinduan hati Daud. Ketika hatinya lemah lesu oleh karena banyaknya derita yang dia lewati, dia berdoa kepada Tuhan. Dari ujung bumi dia berdoa, dari tempat yang paling jauh dia merasa bahwa Tuhan itu sudah sangat jauh dari dia, sampai ke ujung bumi, jauh sekali. Maka dari kejauhan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun dia ke gunung yang tinggi.
ke gunung batu yang tinggi dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menemukan dia menumpang, memperbolehkan dia mengungsi di kemahnya Tuhan. Jadi rumah Tuhan, hadirat Tuhan adalah jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita alami. Hadirat Tuhan. Ketika kita merindukan hadirat Tuhan, merindukan rumah Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana cara Dia bekerja menolong kita. Yang terpenting yang harus kita miliki adalah rindu hadirat Tuhan. Amin. Aku rasa orang persiaran boleh. Rindu hadirat Tuhan. Itu saja. Yang penting kita memiliki kerinduan untuk masuk hadirat Tuhan, maka segala persoalan di dalam dunia ini Tuhan akan bantu. Dia akan menggerakkan orang-orangnya di dalam dunia ini, bahkan menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan kita solusi di dalam persoalan yang kita ada. Pasti itu dilakukannya. Yang penting adalah bahwa kita memiliki tempat tinggal yang aman. Kita memiliki tempat tinggal di mana kita diam. Dan tempat itu adalah di gunung Tuhan dan di rumah Tuhan dan di kemah Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan keselamatan di segala bidang. Itulah makanya Yesaya pasal 30 berkata begini. Yesaya pasal 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Haleluya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jelas Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Jadi kita akan diselamatkan oleh Tuhan di dalam dunia ini jikalau kita bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam artinya bukan berarti kita berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa. Tinggal diam di sini adalah bahwa kita memiliki tempat tinggal diam, yaitu tinggal diam di hadirat Tuhan. Tinggal diam di kemah Tuhan. Tinggal diam di gunung Tuhan. Ibu bapak mau tinggal diam di hadirat Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tetapi kamu tidak mau. Tetapi kita tidak mau. Banyak orang yang tidak mau tinggal di hadirat Tuhan. Banyak orang yang tidak mau tinggal diam. Sehingga apa yang terjadi? Bagi orang yang tidak mau tinggal diam di hadirat Tuhan, dia akan berkata kepada Tuhan, bukan, kami tidak mau tinggal diam. Ayat 16, dia berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu berkata pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Banyak orang tidak mau tinggal di gunung Tuhan,
tidak suka di kemah Tuhan, tidak mau tinggal di hadirat Tuhan. Dia berkata, kami mau lari naik kuda. Maka Tuhan biarkan kita lari, dan akibatnya kita lenyap. Kita lenyap. Kita berkata, kami mau naik kuda, kami mau mengendarai kuda tangkas supaya cepat. Tetapi para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi di sini ibu bapak, semakin kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kita, semakin cepat kita hancur dan goncang. Semakin kita banyak mengandalkan kekuatan daging, tetapi tidak mau tinggal di hadirat Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kuda. Kuda itu gambaran daripada kekuatan daging. Kita mengandalkan kuda-kuda kita. Semakin kita mengandalkan kuda-kuda kita, semakin cepat kita lenyap. Kita juga mengandalkan kuda tangkas, mengendarai kuda tangkas, yaitu kemampuan kita, kepintaran kita, ketangkasan kita, kecermatan kita, keahlian kita. Kita andalkan, bukan Tuhan yang kita andalkan. Maka ada orang yang akan lebih tangkas lagi dari kita. Kita mengandalkan kekayaan kita, akan ada orang yang lebih kaya lagi dari kita. Mungkin kita mengandalkan kepintaran kita, akan ada orang yang lebih pintar lagi dari kita. Itu adalah konsep dunia. Orang yang tidak mau tinggal diam di hadirat Tuhan, dia akan ketakutan. Ayat 11 berkata, inilah akibatnya. Ketika kita tidak mau, ketika kita enggan, maka akibat yang ketiga adalah ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan, seperti tombak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Apa artinya ibu bapak? Kita 1000 orang, tetapi satu saja musuh yang akan mengancam kita. Kita yang 1000 orang ini pun lari. Masa 1000 kalah sama 1 orang? Padahal orang Israel 1 orang bisa mengalahkan 1000. Itu adalah kekuatan Israel ketika mereka mendekat kepada Tuhan. Tetapi di sini kita 1000 orang akan lari bila melihat ancaman 1 orang, oleh karena kita tidak dengar-dengaran, tidak mau bertobat, dan tidak tinggal diam. Kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka akibatnya 1 orang musuh akan bisa menghancurkan kita. Sedikit saja masalah akan bisa membuat kita hancur. 5 orang pun mengancam kita, kita akan lari. Padahal kita ribuan. Kamu akan ditinggalkan. Kita akan ditinggalkan oleh harta kita, ditinggalkan oleh apapun yang kita miliki, sebagai akibat daripada kita tidak mau tobat dan tidak mau tinggal diam di hadirat Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan tempat keselamatan bagi kita. Tuhan menyediakan tempat tinggal di mana kita akan selamat, yaitu tempat tinggal itu adalah dengan bertobat dan tinggal diam di hadirat Tuhan. Amin. Makanya tinggallah di hadirat Tuhan. Sampai kita bernyanyi, hadirat-Mu Tuhan
diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ibu Bapak beri hadirat Tuhan. Mungkin kita berbeda ya, mungkin kita berbeda. Ayo mendapat kita rohoban tidak asa perlu hadirat Tuhan. Hanya dan hadirat Tuhan tak perlu hebet dong. Tapi hebet pun akan datang kalau kita suka tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Betul Ibu Bapak, aduh ya Pak. Percaya kamu. Tuhan akan gerakkan orang-orang berduit memberi kita duit kalau kita tinggal di hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita mau tinggal di gunung Tuhan, di hadirat Tuhan, Tuhan sudah katakan, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Begini, yaitu dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Mari kita belajar bertobat dan tinggal diam. Saya sudah katakan, tinggal diam di sini adalah tinggal diam di hadirat Tuhan, tinggal diam di kemah Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari, satu dibanding 1000. Di sini juga 1000 orang lari terhadap ancaman satu orang oleh karena tidak tinggal di hadirat Tuhan. Terbalik, bukan? Terbalik. Ketika kita berkata, bukan Tuhan, bukan, kami tidak mau diam, kami mau berlari, kami mau naik kuda, kami mau cepat kaya, kami mau cepat besar, kami mau cepat sukses, kami tidak mau tinggal diam, kami mau cepat terkenal. Maka Tuhan bilang, silakan, larilah sekencang-kencangnya. Tetapi ketika dia berlari, lenyap. Tetapi orang yang tinggal di hadirat Tuhan, yang tinggal di kemah Tuhan, tinggal di gunung Tuhan, dia akan mendapat kekuatan. Dia akan mendapat pertolongan. Seperti Raja Daud yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan, biarkanlah aku menumpang, izinkanlah aku menumpang di kemah-Mu. Pada satu hari Elia, semua kenal Elia, Nabi Elia, Nabi yang hebat itu, yang terangkat ke surga hidup-hidup. Dia juga mengalami masalah yang berat. Dia putus asa. Dia ingin mati. Oleh karena takutnya dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, maka Elia yang baru saja membunuh 400 orang Nabi Baal, yang baru saja berdoa untuk hujan turun, dia berdoa untuk hujan tidak turun selama 3,5 tahun, hujan pun tidak turun. Lalu dia berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Dia mengadakan pertandingan dengan Nabi Baal, dan Nabi Baal kalah, dia menang. Maka karena kekalahan Nabi Baal, semua Nabi Baal 400 orang dia tebus, dia bunuh dengan tangannya sendiri, seorang dia. Bayangkan seorang diri membunuh 400 orang. Itu sudah perjanjian. Jikalau Allahmu tidak memakan persembahanmu, tetapi Allahku memakan persembahanku, kamu semua kubunuh.
Maka dibunuhlah mereka. 400 orang dibunuh di atas sungai, satu-satu dibunuh. Entah bagaimana cara Elia membunuh yang 400 orang itu, pasti suatu situasi yang sangat menegangkan dan mengerikan, seperti tidak berperi kemanusiaan. 400 orang dibunuh. Tetapi setelah itu dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena takutnya dia lari ke padang gurun. Dan di padang gurun ia bersembunyi. Dia berlindung di bawah pohon ara. Dan dia berkata kepada Tuhan, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dituliskan di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawa. Seorang nabi yang sangat besar juga putus asa. Jadi kalau kita pun sekarang di hari-hari ini putus asa, mau mati rasanya oleh karena beratnya persoalan hidup kita. Elia juga mengalaminya dan sudah mengalaminya. Tetapi apa solusi? Apa jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Elia yang ingin mati itu? Tuhan berkata kepada Elia supaya Elia pergi, naik dan sampai ke gunung Allah. Nah, di sini ketika Elia dalam keadaan putus asa dan ingin mati, tidak ada lagi jalan keluar, maka Tuhan pun memberi dia makan. Ketika dia bangun, malaikat berkata, Elia bangun, makan kau. Ketika dia bangun, di kepalanya, di atas kepala di mana dia berbaring, sudah ada kendi berisi air dan makanan, roti. Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Dari mana malaikat mendapat roti? Begitulah Tuhan kalau menolong kita. Dia bisa menolong kita dengan cara apapun. Sebelumnya Tuhan sudah menolong Elia dengan memerintahkan burung gagak memberi dia makan. Sekarang malaikat yang memberi dia makan, bukan burung gagak, sudah malaikat. Jadi suka-sukanya Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Dia bisa mau pakai burung gagak, mau pakai malaikat memberi kita makan. Haleluya. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Nah, ketika itu Elia sudah ingin mati karena masalahnya berat. Karena ada wanita yang sangat galak yang bernama Isabel, istri Raja Ahab, istri raja, mau membunuh dia. Dia takut kepada seorang perempuan. Masa takut sama perempuan? Dia lari, dia mau mati, dia mau bunuh diri. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia? Setelah dia diberi makan 2 kali dia diberi makan. Malaikat bangunkan dia, kasih dia makan. Habis dia makan, tidur lagi dia. Karena tidak ada lagi semangat hidup. Tapi malaikat datang lagi, bangun, jangan tidur melulu. Bangun katanya. Karena kamu harus pergi ke gunung Allah. Dia dikasih makan lagi. 2 kali dia makan. Setelah dia makan, oleh kekuatan makanan itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam berjalan kaki. Dan sampailah dia ke gunung Allah. Ayat 8.
Maka bangunlah ia, 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Kemana tujuannya? Kemana tujuan Elia? Ke gunung Allah. Kemana dia dituntun Tuhan? Ke gunung Allah. Di tengah-tengah penderitaan yang hebat, keputusasaan, lemah lesu yang menerpa hidupnya, Tuhan memberikan jalan supaya dia makan dan berangkat ke gunung Allah. Di gunung Allah ada hadirat Tuhan. Di gunung Allah dia bertemu. Ibu bapak punya masalah yang berat dalam hidup ini, marilah kita menuju gunung Allah. Haleluya. Gunung Allah. Itulah ibu bapak, itulah kerinduan Tuhan. Gunung Allah, hadirat Allah, kehadiran Allah. Itulah yang harus kita cari. Di sanalah solusi, di sanalah jalan keluar. Seberat apapun persoalan hidupmu, penyakit sehebat apapun, masalah yang tak habis-habisnya, di gunung Allah Tuhan tolong. Tetapi kita tidak suka gunung Allah, capek di gunung Allah, capek mendaki, memang capek untuk mendapat hadirat Tuhan. Capek. Si mata mau hadirat Tuhan non, orang haleluya lu dia ngatur gunung anak kan. Nak kan biar mata gak dihanap nama. Alani memang sulit. Tetapi di gunung Allah, di hadirat Tuhan, kita akan segar. Kita akan kuat. Walaupun keadaan kita begitu mengerikan, begitu rendah, tidak diperhitungkan oleh orang, tapi suatu saat orang yang suka di gunung Allah akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi, mempermalukan seluruh dunia. Tetapi kamu enggan, kata Tuhan. Tetapi kamu enggan. Ketika kamu berkata enggan, maka kamu lari dan akhirnya kamu lenyap. Tetapi orang yang mau bertobat dan tinggal diam di kemah Tuhan dan di gunung Allah, dia akan mendapat kekuatan baru yang menyebabkan akhirnya Elia menang dan akhirnya Elia diangkat ke surga hidup-hidup. Haleluya. Di dunia ini pun kita akan berkemenangan ketika kita suka tinggal di gunung Allah, ketika kita tinggal suka di kemah Allah. Di dunia ini kita berkemenangan sampai akhirnya kita juga diangkat ke surga, mewarisi surga seperti Elia yang naik hidup-hidup ke surga. Kita dapat berkat 2 kali ganda, berkat di dunia dan berkat ke surga. Haleluya. Itulah yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Mari kita tinggal di gunung Allah. Tetapi ada syarat yang harus kita lakukan. Siapa yang boleh naik di gunung Allah? Mazmur 15. Syaratnya adalah ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ini syarat-syaratnya. Minggu depan akan saya jelaskan. Hari ini kita bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu. Kan udah jam berapa ini? Syarat-syaratnya minggu depan lah kan. Siapa yang boleh naik di gunung Allah? Siapa yang boleh menumpang di kemahnya Tuhan? Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan betapa baik. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami hanya bisa percaya kepada apa yang Kau firmankan. Tolong kami, genapi firman-Mu di dalam hidup kami.
Yesus Kristus kami berdoa.